Oke, teman-teman, eh, buat video lagi karena barusan ada berita menarik, yaitu berita salah satu menteri di sebuah negara yang akhirnya terbongkar, bagaimana buruknya akhlaknya ya, bad attitude. Ya, kalian cari sendiri beritanya. Saya tidak mau menyebut secara spesifik, tapi kalian bisa menilai. Dan bahkan ini juga ada beritanya, yaitu sampai di demo ya, sampai di demo. Dan akhirnya setelah di demo keluar lagi beritanya, sudah terjadi mediasi, dan ya sudah terjadi mediasi antara yang mendemo dengan Pak Menterinya. Ada beberapa berita juga yang mengatakan bahwa banyak pegawainya, ya, pegawai dari Pak Menteri ini yang menjadi korban dari bad attitude-nya atau dari akhlak buruknya, suka ringan tangan katanya gitu. Kalau sudah tenang. Jadi kalau sudah terbongkar seperti ini, kalau saya sebagai presiden, saya akan tabayun. Pertama saya akan tabayun ke Bapak Menterinya. Kemudian saya akan tabayun kepada pegawai-pegawainya. Saya akan benar-benar mengkorek informasi sedalam-dalamnya. Apakah benar informasi yang sudah menyebar? Tapi kalau memang banyak yang mendemo, itu biasanya semakin banyak petunjuk dan bukti, maka informasi itu akan semakin valid gitu. Jadi kalau saya jadi presiden akan melakukan itu. Setelah tabayun atau mencoba untuk mengklarifikasi, ya, bahasa Indonesia, mencoba untuk mencari klarifikasi dari langsung Pak Menterinya, dari pegawainya, dari orang-orang yang bekerja dengan beliau, dari para korban-korban yang sudah pernah kena, baru saya akan menyimpulkan. Dan kalau memang ya ini harus tidak boleh subjektif ya, maksudnya subjektif, karena karyawan sendiri atau karena menteri sendiri eman untuk dicopot, eman untuk dilepaskan, atau mungkin karena kenalan partai atau sahabat karib. Kalau udah bad attitude atau udah jadi benalu dalam badan kita, ya harus dihilangkan tuh. Tapi masalahnya politik itu nggak kayak gitu sih. Politik itu antara menguntungkan atau tidak menguntungkan. Politik itu antara kamu bisa menawarkan apa yang kamu bisa tawarkan. Politik itu tentang seberapa kuat posisimu gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau saya jadi Bapak Presiden, saya akan tiru Gus Dur, copot aja menterinya. Setelah tahu kelakuannya seperti itu, setelah tahu ya, nggak langsung telan mentah-mentah informasi dari berita atau dari omongan orang, tapi kita harus benar-benar cari tahu informasinya. Kalau saya jadi presiden mah gampang, kita kan punya banyak anak buah, intel itu banyak itu. Nggak usah pakai intel, anak buah ajudan sendiri tanya aja, kayak gitu, langsung aja cari tahu. Kalau memang benar, dan kemungkinan ya dari berita yang tersebar dengan terjadinya demo banyak kayak gitu, pastinya banyak yang nggak suka dengan
bapak menterinya itu, ya sudah copot aja. Tapi saya takutnya ini adalah ini menteri kesayangannya Pak Presiden. Kalau memang menteri kesayangannya Pak Presiden, ya sudah, paling ya dimutasi, paling ya apa ya, nanti kalau dicopot pas ada reshuffle, paling ya gimana ya caranya biar selamat gitu. Tapi kalian tahu, sekali terkena, kalau saya jadi presiden pasti langsung saya copot, saya minta maaf kalau saya harus mencopot bapak sebagai presiden, karena ini akan buruk untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan turun drastis. Karena kenapa? Presiden mempertahankan orang-orang yang tidak berkualitas, yang menjadi benalu dalam kepemerintahannya, dan itu akan berdampak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya presiden. Seperti itu. Tapi tentu informasi yang beredar harus terkonfirmasi, harus valid, dan itu pasti bisa dilakukan oleh presiden, kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, takutnya Pak Menterinya ini adalah kesayangannya Bapak Presiden. Bapak Menteri ini adalah orang yang punya pengaruh terhadap partai atau presiden, atau yang lain-lain, kita nggak tahu. Jadi saya kira saya akan lihat nanti apa yang akan dilakukan Bapak Presiden dengan kejadian seperti ini. Kok bisa ya? Ya pasti ini bisa jadi gambaran, mungkin menteri-menteri yang lain kayak gitu, kita nggak tahu kan, cuman nggak tahuan aja. Dan kalian tahu, orang yang paling ngeselin itu adalah orang yang selalu memandang rendah orang lain ketika dia punya kuasa. Dan kalian tahu, orang seperti ini ya pasti nggak akan saya bilangnya gimana ya, orang seperti ini tinggal nunggu waktu aja, pasti akan terbuka boroknya. Dan ketika terbuka hal-hal yang tercela dari dia atau borok-boroknya, ya sudah hancur. Nggak ada harganya, udah nggak ada harganya gitu. Kecuali Bapak Menterinya mundur, minta maaf ke masyarakat, dan ya sudah, dan akan introspeksi sendiri. Jadi sudah tahu boroknya dia sudah tersebar, terbuka, apalagi di internet. Kalau dia mundur dengan lapang dada, legowo, terus kemudian akan introspeksi diri dan meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengecewakan dan memakai jabatannya dengan sewenang-wenangnya. Ya, jabatan sebagai orang tinggi itu bukan untuk menindas orang yang di bawah. Maksudnya itu bukan dengan gampangnya untuk memukul, bukan gampangnya untuk menampar, bahkan dengan verbal pun, mengolok-olok pun, mengejek secara personal pribadi, itu nggak bisa. Kalau memang memarahin ya kinerjanya, bukan mengolok-olok kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman
yang bisa saya sampaikan tentang berita yang sangat membuat saya agak kesel. Karena kenapa? Karena saya paling nggak suka dengan orang yang punya jabatan tinggi tapi menghina-hina pegawainya, menghina orang lain yang lebih yang dia lihat lebih rendah, padahal semua orang itu sama. Pak Presiden dengan orang becak itu sama-sama manusia gitu loh, cuman beda pekerjaan saja, satunya becak, satunya ngurus negara, itu sama saja, nggak ada yang istimewa gitu loh. Sama saja, saya berani bilang kayak gini karena memang kita semua punya hak yang sama, cuman kita beda aja tugas pokoknya gitu loh, gitu. Terus ada yang bilang presiden nggak sama tuh dengan tukang becak, masa presiden bisa makan dengan tukang becak? Ya itu perspektif kita masing-masing loh. Bagi saya, selama orang itu punya attitude yang baik, punya akhlak yang baik, punya hati yang tulus dan baik, dia lebih layak untuk dihormati ketimbang dia yang punya kuasa, yang punya uang banyak tapi gak bisa menghargai orang lain, gak bisa menghormati orang lain, tidak bisa, hanya bisanya merendahkan orang lain meskipun dalam keadaan marah, ya, meskipun gak dalam keadaan marah. Oke. Ditambah lagi orang yang punya jabatan tinggi, atau orang yang punya, bukan jabatan tinggi, orang yang punya tanggung jawab, ketika dia marah terus kemudian dia tidak bisa mengontrol dirinya, itu udah gak pantas diberikan jabatan menurut saya, ya, udah gak pantas. Gimana dia marah, akhirnya dalam kondisi marah dia ngawur, membuat keputusan ini, keputusan itu, dan itu akan berdampak sangat fatal terhadap terhadap apa ya, orang-orang yang di bawahnya, kayak gitu. Udah, thank you so much, terima kasih.